I will leave the club at the end of the season. I love absolutely everything about this club. I love everything about the city. I love everything about our supporters. I love the team. I love the staff. I love everything. Pria tersebut bernama Jurgen Klopp. Buat yang belum tahu, Jurgen Klopp adalah mantan pelatih Liverpool. Ia adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola Liverpool. Dan berikut adalah kisahnya selama melatih Liverpool. Selamat datang di Super Jet. Halo Bronx, kemarin tuh Jurgen Klopp udah farewell dan mungkin lo udah pada tahu lah ya Jurgen Klopp tuh siapa. Apalagi buat para decul Barcelona nih, nggak mungkin nggak tahu ini dong. Kecuali lu ngikutinnya Liga Zimbabwe ya, mungkin maklum lalu gak tahu. Tapi siapa sih yang nonton Liga Zimbabwe? Emang ada Liga Zimbabwe? Ya udah tahu. Oke, Liverpool tuh mengontrak Klopp saat Brendan Rodgers mengundurkan diri di tahun 2015-2016 yang zaman itu masih disponsori Garuda Indonesia. Hingga Garuda Indonesia tuh hampir bangkrut ya. Tapi bukan karena mensponsori Liverpool ya, bukan. Itu disclaimer dulu. Nah, ada yang menarik nih dari penunjukan Klopp sebagai manajer Liverpool. Nah, FSG selaku pemilik klub waktu itu lagi nyari pelatih pengganti baru, Brendan Rodgers. Nah, mereka tuh gak percaya saran dari siapapun buat milih pelatih baru. Jadi mereka tuh gunain metode numerik, kayak mereka tuh ngitung poin per pertandingan yang didapat tim yang dilatih sebelumnya, kemudian rata-rata gol yang dicetak tim yang dilatih, dan yang paling penting tuh seberapa besar impact performanya dan tim dalam mempengaruhi pendapatan klub ke depannya. Nah, menurut gue FSG keren sih bisa mikir metode kayak gitu. Dan buat MU bisa kali dicontoh metode kayak gini, biar gak salah milih pelatih mulu tuh. Atau enggak Chelsea yang lagi mencat si siapa sih? Pochettino. Nah, sebelum melatih Liverpool, dia tuh udah sukses sama Borussia Dortmund, yaitu klub yang sebelumnya dia latih. Nah, tapi waktu dia sebelum megang Dortmund tuh, Dortmund finishnya di posisi 13 Bronx. Jadi di awal-awal kepelatihan di Dortmund juga udah lumayan berat. Udah jadi tantangan buat melatih BVB Bronx. Nah, tapi di musim pertamanya sebagai pelatih tuh malah langsung menjuarai DFB Super Cup 2008. Nah, di musim yang sama juga Klopp langsung bisa mengangkat posisi klub yang sebelumnya finish di posisi 13 ke posisi 6 Bundesliga. Dan ya di musim berikutnya berhasil naik lagi ke posisi kelima. Dan gak sampai di situ, Klopp akhirnya menjuarai Bundesliga di musim 2010-2011 dan di musim berikutnya juga yaitu 2011-2012. Nah, setelah sekian lama mereka akhirnya memutus dominasi dari Bayern Munchen. Nah, tapi gak sampai di situ ya Bronx. Di musim selanjutnya lagi nih, Dortmund akhirnya bisa lolos ke final Liga Champions 2012-2013 dari ya nggak tahu ya, mungkin udah puluhan tahun nggak pernah masuk di final Liga Champions. Tapi ya sayang juga sih mereka harus kalah di final dari Munchen dengan skor 2-1. Tapi gak apa-apa, yang penting ngalahin Madrid bos di semifinal. Habis tuh Madrid. Kalau kata coach gitu kan. And I can say it's the biggest honor I can imagine to be here. For me, one of the biggest clubs in the world, and gave me this opportunity to, try to help. So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe if you want this. Yeah, that's what I wanted to say. When I left Dortmund, my last sentence maybe were, it's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. And please give us the time to work on it. But in a special Liverpool way, we can be successful. Nah, dalam konferensi pers pertamanya sebagai manajer Liverpool tuh Klopp bicara tentang rencananya akan mengubah Liverpool menjadi tim yang akan bersaing di level tertinggi. Ia berani menjanjikan itu dan ia hanya minta satu buat para fans, agar fans tuh bisa bersabar dan ya berikan waktu lah untuk dia dan timnya bekerja. Dan dia juga berani menjanjikan akan memberikan salah satu gelar bergengsi, mau itu UPL ataupun Champions League. Dan selama ia melatih, ia sangat yakin akan hal tersebut.
dan terlihat jelas bahwa Jurgen ini adalah sosok yang serius, percaya diri, tapi dia juga agak komedi ya. Nah, di interview nih dia juga bilang bahwa I'm the normal one, alias dia memperadikan kata-kata dari Jose Mourinho yang waktu itu, yaitu I am Jose Mourinho. Itu iklan. Nah, waktu pertama kali gue lihat Klopp di cuplikan-cuplikan YouTube tuh belum ada TikTok ya waktu itu. Mungkin udah ada tapi belum seramai sekarang. Dan yang gue pertama kali lihat adalah dia suka banget meluk orang yang ditemui, mau itu player, mau itu staff, pokoknya semua lah yang ditemui. Tapi yang di klub Liverpool ya, bukan ujuk-ujuk di tengah jalan tiba-tiba ketemu orang dipeluk. Mungkin kalau udah akrab mungkin gitu ya, cuma ya lanjut lah pokoknya, ngerti lah pokoknya kayak gitu. Nah, dari sini gue melihat Klopp tuh ingin membuat Liverpool menjadi satu kesatuan layaknya keluarga. Nah, ini tuh bisa jadi modal awal yang bagus agar player dan staff mau bekerja keras untuk kebangkitan Liverpool lagi. Kemudian musim-musim awal Klopp di Liverpool tuh ya bisa dibilang periode pembangunan lah ya, buat dia mencari pemain-pemain yang cocok buat strategi yang bakal diterapin sama dia. Nah, kemudian dia mendatangkan beberapa pemain kunci nih selama di Liverpool. Yang pertama adalah Sadio Mane pada Juni 2016, kemudian ada Mohamed Salah pada Juni 2017, dan pada Desember dia mendatangkan Virgil van Dijk. Nah, setelah mendapat pemain-pemain yang dibutuhkan sama dia, filosofi gegenpressingnya mulai diterapkan sama tim. Buat yang belum tahu strategi gegenpressing itu kayak gimana, jadi gegenpressing itu ya strategi yang benar-benar ngepres musuh dari kick off bahkan sampai ke tendangan gawang musuh pun dipres. Nah, ide dari ngepres musuh di wilayahnya ialah untuk mendapat bola dari musuh secepat mungkin di area musuh. Nah, kalau mereka dapat bola di area musuh kan mereka bisa langsung tendang ke gawang musuh ya tentunya. Nah, jadi ya kalau dapat bola di wilayah musuh mereka bisa dapat banyak peluang buat nyetak gol, jadi kemungkinan menangnya tuh gede. Nah, tapi buat ngepres musuh di 90 menit pertandingan tuh butuh tenaga kuda. Nah, dia butuh pemain-pemain yang gak gampang capek dong. Tapi yang jelas bukan M. Tahir. Nah, pada musim 2015-2016, Klopp tuh berhasil membawa Liverpool ke final Liga Eropa, meskipun harus dengan pemain-pemain seadanya dari pelatih sebelumnya. Dan 2 tahun kemudian, mereka berhasil mencapai final Liga Champions 2018-2019 setelah sekian puluh tahun, tapi sayang harus kalah dari Real Madrid. Nah, meski begitu, tanda-tanda kebangkitan Liverpool tuh sudah lumayan jelas ya, bahkan sudah sangat jelas. Kemudian di musim 2018-2019, ini menjadi musim yang sangat bersejarah bagi Liverpool di bawah asuhan Klopp. Nah, mereka tampil sangat luar biasa di Liga Champions, bahkan di awal tadi nih mengalahkan Barcelona secara dramatis di semifinal. Kemudian akhirnya mengangkat trofi Liga Champions setelah sekian tahun melawan Tottenham Hotspur di final. Nah, ini adalah gelar Liga Champions ke-6 bagi Liverpool. Nah, di musim selanjutnya kejayaannya tidak berhenti di situ. Klopp berhasil membawa Liverpool meraih gelar EPL Premier League pertama dalam 30 tahun. Mereka tampil sangat-sangat konsisten dan sangat-sangat dominan dan menyegel gelar dengan rekor yang mengesankan, yaitu 99 poin, salah satu poin tertinggi dalam sejarah IPL. Di musim-musim berikutnya, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi oleh Liverpool, Klopp masih berhasil membawa Liverpool ke papan atas klasemen Premier League. Nah, menunjukkan bahwa mereka masih salah satu kekuatan sepak bola Eropa yang besar. Nah, Jurgen ini menurut gue manajer yang sangat hebat, bukan hanya seorang pelatih biasa, tetapi juga seorang pemimpin yang karismatik. Nah, kepemimpinannya ini telah menginspirasi banyak pemain dan penggemar membawa kembali kejayaan ke Anfield. Dan dia menanamkan filosofi yang akan dikenang sepanjang sejarah Liverpool dan sepak bola. Nah, jadi segitu aja dari gue dulu. Ya, mungkin bisa kali di subscribe, like, sama komen dulu, Brangs. Thank you, Brangs. Thank you, Om, Tante.
adik-adik semua, kakak-kakak, sekian dulu ya, bye bye.